Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi kokurikuler Pagar Nusa, yaitu menganalisis manfaat sikap dalam pencaksilat dan menganalisis kegunaan gerak dasar pencaksilat meliputi arah, dan pola. Perkenalkan, nama saya sendiri Sikra Islami Bahar dan anggota kelompok saya Fatma Arifin, Fitriani Areski, dan Rian Adenugra Putra R. Adapun rumusan masalah dari materi kami, yang pertama, pengertian pencaksilat untuk bela diri. Kedua, apa manfaat pencaksilat untuk tubuh. Ketiga, sebutkan beberapa pola langkah-langkah pencaksilat. Dan tujuan masalahnya yang pertama, untuk memahami bahwa pencaksilat sangat dibutuhkan apalagi bagi wanita. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa pencaksilat merupakan bela diri dan juga seni yang digabung. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa banyak manfaat pencaksilat bagi tubuh. Dan yang keempat, untuk mengetahui gerak dan pola dalam pencaksilat. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh anggota kelompok saya yang bernama Fatma Arifin. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama, yaitu menganalisis manfaat sikap dalam pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri yang berkembang di masyarakat rumpun Melayu di Asia Tenggara. Olahraga ini tergolong sangat menantang. Selain tendangan dan pukulan, gerakan utamanya juga termasuk takedown, dan ini harus dilakukan dengan seanggun mungkin. Ada banyak sekali manfaat yang didapat dengan belajar pencaksilat atau ilmu bela diri, seperti yang pertama, pencaksilat untuk bela diri. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara Indonesia. Kedua, baik bagi tubuh. Pencaksilat sebagai suatu seni bela diri bermanfaat dalam peningkatan stamina, otot, fleksibilitas, keseimbangan tubuh, hingga kekuatan tubuh. Hal ini disebabkan karena seni bela diri pencaksilat sendiri memerlukan suatu latihan tinggi aerobik, di mana di dalamnya pasti menggunakan setiap kelompok otot dalam tubuh. Ketiga, peningkatan massa otot. Pencaksilat juga dapat menambah massa otot, karena biasanya seluruh olahraga seni bela diri memerlukan latihan yang keras dan menggunakan kekuatan otot dan tubuh yang tinggi. Oleh sebab itu, pencaksilat juga bermanfaat dalam peningkatan massa otot, di mana semakin tinggi massa otot, maka semakin tinggi pula sistem metabolisme tubuh. Ketika sistem metabolisme tubuh tinggi, maka banyak kalori yang akan terbakar setiap harinya. Kondisi tersebut dapat bermanfaat dalam mencegah obesitas atau kelebihan berat badan. Keempat, penurunan berat badan. Seperti halnya dengan peningkatan massa otot yang dapat mengurangi kalori, pencaksilat dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Hal ini dikarenakan dalam setiap sesi 1 jam latihan dengan intensitas sedang, pencaksilat dapat membakar hingga 500 kalori. Oleh sebab itu, pencaksilat juga efektif untuk menurunkan berat badan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain yang bernama Rian Adenugra. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Fatma. Yang kelima, peningkatan kesehatan jantung. Seni bela diri dipercaya mampu meningkatkan sistem kardiovaskular dalam tubuh, karena gerakan atau kegiatannya dapat menekan jantung, termasuk juga seni bela diri pencaksilat. Oleh sebab itu, pencaksilat juga bermanfaat dalam peningkatan kesehatan jantung. Yang keenam, membantu gaya hidup sehat. Selain yang berhubungan dengan kesehatan dalam tubuh, pencaksilat juga bermanfaat dalam membantu pembentukan gaya hidup sehat. Hal ini disebabkan karena pencaksilat menggunakan seluruh kekuatan tubuh dan banyak kalori jahat akan terbakar, serta sistem metabolisme tubuh juga akan terpengaruh menjadi lebih baik, seperti tubuh sering berkeringat. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan pencaksilat, maka pola makan
juga akan menjadi teratur. Ditambah lagi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat dan dapat menambah stamina tubuh. Yang ketujuh, peningkatan diri. Manfaat pencaksilat juga dapat dilihat dari kepercayaannya yang meningkat bagi para pesertanya. Bukan hanya bermanfaat fisik yang didapatkan dari pencaksilat, namun juga ada manfaat mental bahkan spiritual karena pencaksilat memang digunakan sebagai sesuatu sarana untuk melatih kepercayaan diri dan kecerdasan anak secara menyeluruh. Kondisi tersebut didukung juga dengan tuntunan para peserta pencaksilat untuk bisa yakin terhadap diri sendiri dalam setiap gerakan dan serangan yang dilakukan. Yang kedelapan, peningkatan refleks tubuh. Pencaksilat juga ternyata dapat meningkatkan refleks tubuh atau meningkatkan reaksi tubuh terhadap berbagai macam hal lebih cepat. Peningkatan refleks tubuh juga bermanfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti saat mengemudi. Yang kesembilan, peningkatan fokus. Dalam melakukan olahraga pencaksilat memang dibutuhkan fokus dan ketenangan yang tinggi. Oleh sebab itu, pencaksilat bermanfaat dalam meningkatkan fokus bagi seseorang. Selain itu, dalam berlatih pencaksilat juga akan diajarkan apa itu menjadi diam, menantang, dan terfokus. Yang ke-10, peningkatan moral dan nilai. Manfaat pencaksilat yang terakhir umumnya adalah sebagai sesuatu sarana dalam meningkatkan moral dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Hal ini disebabkan karena dalam pencaksilat diajarkan mengenai kebijaksanaan dalam sikap saling menghargai dan menerima satu sama lain terhadap terutama bagaimana keputusan diambil oleh sebab itu peningkatan moral dan nilai sosial dapat didapatkan lewat seni bela diri pencaksilat ini. Oke, materi terakhir akan dibawakan oleh anggota kelompok saya yang terakhir, yaitu Fitrana Rizky. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu menganalisis kegunaan gerak dasar pencaksilat meliputi arah, dan pola langkah. Yang membuat pencaksilat istimewa adalah seni bela diri ini menggunakan gerakan-gerakan yang mirip seperti tarian dalam pertarungannya. Tentunya tidak mudah untuk menguasai bela diri pencaksilat. Yang pertama, teknik arah. Salah satu teknik dasar pencaksilat adalah teknik arah. Arah berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang ataupun bertahan. Kedua, pola langkah. Teknik pola langkah ini menjadi salah satu dari ciri khas olahraga sekaligus kesenian pencaksilat. Pola langkah ini adalah melakukan perubahan kaki dari sudut tempat yang satu ke tempat yang lain. Inti dari bela diri pencaksilat ini yaitu gabungan dari beberapa teknik, yaitu kekokohan kuda-kuda dan fleksibelnya. Gerakan langkah kemudian akan disempurnakan dengan pemahaman terhadap arah yang benar. Jenis pola langkah ada 6, yaitu yang pertama, pola langkah dengan bentuk lurus. Gerakan pola langkah yang pertama yakni pola langkah lurus. Yang dimaksud dengan pola langkah lurus ialah teknik dasar yang menggunakan gerakan lurus, baik gerakan saat maju atau mundur. Langkah ini biasanya diawali dengan melakukan gerakan kuda-kuda tengah. Yang kedua, pola langkah dengan bentuk siksak. Yang dimaksud dengan pola langkah siksak adalah yaitu suatu teknik dasar pencaksilat yang menggunakan gerakan langkah-langkah siksak atau gergaji, baik gerakan maju ataupun gerakan mundur. Yang ketiga, pola langkah U atau ladam. Gerakan pola langkah U atau ladam dalam silat adalah teknik dasar yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf U. Empat, pola langkah segitiga. Gerakan pola langkah segitiga ada pula yang menggunakan pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga adalah suatu teknik dalam pencaksilat yang menggunakan pola segitiga dalam setiap langkahnya. Yang kelima, pola langkah S. Gerakan pola langkah S adalah teknik dalam pencaksilat yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf S. Dan yang terakhir, pola langkah segi empat. Gerakan pola langkah yang terakhir adalah gerakan pola langkah segi empat. Pola langkah segi empat adalah sebuah teknik dalam pencaksilat yang menggunakan gerakan yang membentuk segi empat. Langkah ini biasanya diawali dengan gerakan gabungan kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda samping.
Sekian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya serahkan kepada moderator. Dipersilahkan. Oke, kesimpulan dari materi kami. Dari materi kami dapat disimpulkan bahwa pencaksilat merupakan seni bela diri di mana gerakan-gerakannya dikenal di beberapa negara karena gerakannya yang unik yang menyerupai gerakan menari. Pencaksilat juga dapat digunakan dalam melindungi diri dengan teknik dan arah pola-pola langkah yang telah dijelaskan. Saran, demikian makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon maaf. Dapat memaafkan dan memakluminya karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah, hilaf, alfa, dan lupa. Terima kasih atas yang menonton nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.